Salam damai di hati, sahabat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena kita jumpa lagi pada pelajaran rohani pada minggu ini. Tanpa terasa kita akan hampir mengakhiri kuartal yang ketiga. Nah, sahabat Firman, tinggal satu pelajaran lagi kita benar-benar mengakhiri kuartal ketiga. Dan kita masuk kepada kuartal yang terakhir mengakhiri tahun 2022. Sebelum kita mempelajari firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk mempelajari firman pada hari ini. Kami menyerahkan firman dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita pada minggu ini adalah mati seperti benih. Ayat inti terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, firman Tuhan. Aku berkata kepada, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, dari ayat ini sahabat firman kita dapati, dan dari judul ini kita dapati ada tiga gambaran tentang biji gandum yang mati. Yang pertama adalah ada yang jatuh. Nah, sahabat firman, biji yang jatuh dari tangkai tidak memiliki kendali. Bagaimana ia jatuh ke tanah, kemudian menekannya. Yang kedua adalah ada penantian. Karena biji terletak di bumi, ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan dia tidak dapat membayangkan seperti apa kehidupan di masa depan. Karena ia hanyalah sebutir biji gandum. Yang ketiga, ada kematian. Biji tidak mungkin jadi batang gandum, sahabat firman, kecuali ia melepaskan situasinya yang aman dan nyaman sebagai biji, dan ia harus mati sehingga diubah menjadi tanaman yang menghasilkan buah. Dari tiga poin ini apa pelajaran rohani bagi kita? Saya dapati jika kita tahu bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik untuk kita, mengapa kita sulit untuk menerimanya? Kita harus menerima kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita berpindah kepada pelajaran yang pertama. Poin yang pertama dari bagian pelajaran yang besar adalah kepatuhan untuk pelayanan. Jika kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9, maka kita akan dapati tiga langkah yang Yesus ambil dalam menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Langkah yang pertama adalah di dalam ayat 6, ayat 7, untuk dapat menyelamatkan kita. Yesus menyerahkan kesetaranya dengan Bapa dan pindah ke bumi dalam bentuk keterbatasan manusia. Yang kedua, kita baca dalam ayat yang ketujuh, Yesus tidak datang sebagai manusia yang agung dan mulia, tetapi sebagai hamba manusia untuk menyelamatkan manusia. Poin yang ketiga, saudara baca di ayat yang ke-8, sebagai seorang hamba manusia. Nah, Yesus tidak hidup damai dan panjang umur, tetapi menjadi taat sampai mati. Dia juga tidak mati dengan cara yang agung dan mulia. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, apa pelajaran bagi kita pada poin pertama ini? Pelajarannya, sahabat firman, adalah marilah kita memohon hikmat dan Roh Kudus dengan bertanya, hak apakah yang saya pegang saat ini yang sebenarnya dapat menjadi penghalang untuk tunduk pada kehendak Yesus dalam melayani keluarga saya, dalam melayani gereja saya, dan dalam melayani orang-orang di sekitar saya. Poin kedua pada pelajaran ini adalah mati datang sebelum mengetahui kehendak Allah. Elizabeth Elion menulis bahwa penyerahan dari kerinduan hati kita yang terdalam mungkin seperti dekatnya kita tentang pemahaman salib, pengalaman penyaliban kita sendiri. Meskipun jauh lebih sedikit daripada pengalaman juru selamat kita, tetapi memberi kesempatan untuk mulai mengenal dia dalam persekutuan penderitanya. Dia lanjutkan dalam bentuk penderitaan kita sendiri,
Dia memanggil kita ke dalam persekutuan itu. Oleh sebab itu, ketika kita baca Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2, versi New International Version, Paulus menulis bahwa kita akan dapat menguji dan menyetujui apa kehendak Allah. Yang pertama, kita baca ayat yang pertama, kita memiliki pemahaman yang benar tentang rahmat Allah bagi kita. Yang kedua, kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Yang ketiga, ayat yang kedua, pikiran kita diperbaharui. Nah, apa pelajaran rohani pada poin yang kedua ini? Pelajaran bagi kita adalah bahwa hanya pikiran yang diperbaharui yang benar-benar dapat memahami kehendak Allah. Dan pembaharuan ini tergantung kepada kematian kita terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena tidak cukup, sahabat firman, Kristus hanya menderita bagi kita, tetapi dia harus mati bagi kita. Sangat luar biasa informasi rohani pada pelajaran yang ke-12 ini. Poin yang ketiga dari pelajaran ini adalah kesediaan untuk mendengar. 1 Samuel pasal 3 ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda mendengar suara Roh Kudus yang berbisik kecil namun mengabaikannya? Pengkhotbah Charles Stanley menjelaskan bahwa betapa pentingnya menumbuhkan keterbukaan terhadap suara Allah dalam apa yang dia sebut. Beralihlah ke netral, yaitu Roh Kudus. Dia lanjut, dia berbicara untuk mendapatkan tanggapan. Dia tahu agenda kita, sahabat firman. Dan agenda kita begitu menyita waktu sehingga membuang-buang hal yang berharga dari suaranya. Dan Charles dia lanjutkan, dia menunggu kita menjadi cukup netral untuk mendengar dan akhirnya patuh. Oleh sebab itu, jika kita baca buku 1 Samuel, 1 Samuel pasal 3 ini, menggambarkan kisah anak-anak Eli yang tidak siap menyerahkan detail kehidupan mereka kepada kehendak Allah. Berbeda dengan Samuel yang muda dan mendengar suara Tuhan dan menumbuhkan dengan keterbukaan terhadap suara Allah dan ketegasan untuk taat pada rahmat-Nya. Apa pelajaran bagi kita pada poin yang ketiga ini? Sahabat firman, bahwa kepatuhan pada kehendak Allah datang ketika kita mati terhadap segala keinginan, kita mati terhadap segala ambisi kita sendiri, dan ini secara otomatis membuka jalan bagi pelayanan sejati kepada orang lain. Poin yang keempat dari pelajaran minggu ini adalah percaya diri. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14, kita dapat ada 3 langkah yang menuntun Saul ke jalan menuju percaya diri begitu cepat setelah diangkat menjadi raja. Yang pertama adalah, Saul berkata, aku melihat, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, sahabat firman, Saul berada di bawah tekanan dan dia menilai dengan matanya sendiri apa yang sedang terjadi. Ayat 11 dalam versi New International Version. Yang kedua, Saul pindah dari aku melihat menjadi aku berkata bahwa orang Filistin akan menaklukkan mereka. Ayat ke-12 versi New King James Version. Apakah dilihat dengan matanya sendiri, membentuk apa yang dia katakan, atau hanya dugaan tentang situasinya? Yang ketiga, Saul berpindah dari aku berkata menjadi aku merasa. Sahabat firman, dia dipaksa untuk mempersembahkan kurban. Ayat 12 versi New King James Version. Apakah di pikiran Saul sekarang membentuk perasaannya? Nah, masalahnya di sini adalah tidak ada dari langkah-langkah tersebut yang buruk saat itu.
Namun sahabat firman, langkah-langkah itu mengandung benih-benih tragedi karena masing-masing itu dilakukan begitu saja untuk Allah. Apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita sahabat firman, kita semua telah melakukan ini, yaitu mengandalkan pengalaman manusiawi kita sendiri yang menuntun kita untuk mengendalikan perasaan duniawi kita. Kemudian kita bertindak berdasarkan perasaan kita. Kita berpindah pada poin yang terakhir dari pelajaran minggu ini adalah pengganti. Seperti yang kita lihat dari pelajaran yang sebelumnya pada minggu ini, seperti bahwa kepatuhan pada kehendak Allah dapat dirusak karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, sahabat firman, kita dapati di sini bahwa ada 3 pengganti yang mungkin kita gunakan sebagai pengganti Allah. Yang pertama adalah menggunakan logika manusia atau pengalaman masa lalu kita ketika kita membutuhkan wahyu ilahi yang segar. Yang kedua, sahabat firman, memblokir masalah dari pikiran kita ketika kita membutuhkan solusi ilahi. Yang ketiga, melarikan diri dari kenyataan dan menghindari Allah ketika kita membutuhkan persekutuan dengan Allah untuk kekuatan ilahi. Oleh sebab itu, jika kita baca di dalam Zakaria pasal 4, Zakaria membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting ketika kita tergoda untuk menggunakan pengganti. Mengakhiri pelajaran minggu ini, pelajaran yang penting ada 3 poin yang saya sampaikan untuk kita. Yang pertama adalah, sahabat firman, budaya kontemporer mendesak kita semua untuk menuntun dan menegaskan hak-hak kita. Semua ini baik dan seharusnya tetap seperti halnya Yesus, dan kehendak Allah mungkin menuntun kita untuk menyerahkan hak-hak kita secara bebas untuk melayani. Yang kedua, banyak orang Kristen sahabat firman dengan tulus berusaha untuk mengetahui kehendak Allah bagi hidup mereka. Jika saudara dan saya ingin mengetahui kehendak Allah, mari kita harus berkorban terlebih dahulu. Yang terakhir, yang ketiga adalah, sahabat firman, Allah tidak mencegah obsesi bait suci atau menghindarkan Zerubabel dari tekanan dalam menghadapinya. Dan Allah tidak selalu akan melindungi kita, sahabat firman, dari pertentangan. Tetapi ketika pertentangan itu datang, sahabat firman, Allah mungkin menggunakan sebagai cawan lebur untuk mengajar kita untuk bergantung padanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, firman yang kami pelajari pada hari ini memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami berkomitmen tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih untuk berkat firman ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mohon pengampunan dosa, bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.